semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku.
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi. Kami mohon perhatian atas warta jemaat pada pagi hari ini. Pendeta Majelis dan Jemaat PO Klenteng Agung mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali datang beribadah di PO Klenteng Agung. Kiranya kesetiaan beribadah merupakan ungkapan syukur kita melalui kehidupan persekutuan jemaat. Dan jika di antara Bapak Ibu, saudara-saudari yang ingin mendapatkan pelayanan atau mendaftarkan diri menjadi anggota jemaat PO Klenteng Agung, dapat menghubungi majelis di konsistori atau sekretaris gereja atau kepada majelis koordinator sektor sebagai berikut. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Sembrit Nenuliu STH Emin. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang merayakannya pada minggu ini dan satu pekan ke depan. Persembahan kas jemaat dapat jemaat lihat di warta jemaat yang sudah di-share di masing-masing sektor. Informasi lain, sesuai imbauan pemerintah DKI Jakarta per 12 Oktober 2020 mengenai PSBB Jakarta, sehingga Gereja PO Klenteng Agung mengadakan kembali ibadah online. Jemaat terkasih dapat mengakses ibadah PO Klenteng Agung melalui YouTube dengan nama channel PO Klenteng Agung. Untuk mendukung pelayanan gereja kita PO Klenteng Agung, Bapak Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan dua cara. Penyampaian secara langsung di gereja setiap Jumat pukul 17.00 sampai dengan 20.00 WIB. Akan disiapkan sebuah kotak jemaat dapat memberikan persembahan pada kotak tersebut sewaktu yang telah ditentukan di atas, atau ditransfer ke rekening gereja dengan nomor rekening BRI 0947-01-03-0153-53-8 atas nama PO Klenteng Agung. Bapak Ibu, saudara-saudari dapat menginformasikan ke bendahara jemaat, yaitu Penatua Oscar Gerson Muskita, dengan nomor HP 0813-8255-4552 atau koordinator sektor masing-masing. Untuk uang persembahan sekolah minggu dapat dikumpulkan setiap hari Jumat, minggu terakhir sesuai dengan jadwal jemaat memberikan persembahan ibadah umum di gereja, dimasukkan ke dalam amplop dan diberi tulisan SM. Telah dilaksanakan pekerjaan perbaikan keretakan tembok pagar gereja dekat kanting, pembuatan grounding listrik, dan pengadaan kloset duduk. Terima kasih kepada jemaat atas dukungan doa dan partisipasi. Berdasarkan rapat pleno tanggal 18 Oktober 2020 untuk memperingati kelahiran Sang Juru Selamat, Majelis Jemaat akan mengadakan beberapa rangkaian acara, yaitu: pertama, Natal Sekolah Minggu pada tanggal 20 Desember 2020. Pelaksananya akan dibantu guru-guru sekolah minggu. Kedua, perayaan Malam Natal 24 Desember 2020. Ketiga, ibadah Natal 25 Desember 2020. Mohon dukungan jemaat. Untuk mendukung kegiatan dana Natal, dibuka kesempatan kepada jemaat untuk memberikan kesaksian pujian yang akan diperhitungkan sebagai iklan video. Maksimal 4 keluarga atau 4 pendaftar. Pendaftar pertama dan kedua untuk tanggal 24 Desember 2020 dan pendaftaran ketiga dan keempat untuk tanggal 25 Desember 2020. Pengisi pujian memberikan dalam bentuk video yang sudah siap untuk ditampilkan atau sudah diedit. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Penatua Juliana Elwarin. Lebih lanjut nomor HP
78 75 90 21 57. Batas akhir pendaftaran sampai dengan Minggu 22 November 2020. Berita duka cita telah meninggal dunia Ibu Pendeta Naili Beruto, Pendeta TUG Hoek Nasaret pada Rabu 11 November 2020 di Rumah Sakit Fatmawati. Pendeta, majelis dan jemaat turut berduka cita. Demikian warta jemaat pada pagi ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai ibadah kita. Untuk itu kita akan bersaat teduh. Untuk itu saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat diundang bangkit berdiri dan kita awali dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 bait yang pertama, Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkah, berilah musimmu berkah. Angkatlah puji-pujian. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah minggu pada pagi hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah minggu saat ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, masih tetap berdiri. Nas pembimbing bagi kita dalam ibadah minggu saat ini terambil dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. 1 Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidak sia-sia. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, dalam kesempatan ibadah minggu hari ini Allah kembali memungkinkan sebuah kesempatan bagi kita untuk datang menghadap altar kekudusannya dan mengaku dosa-dosa kita di hadapan hadiratnya sebagai pribadi, keluarga dan persekutuan, baik dosa dalam pikiran, perkataan maupun yang nampak atau terwujud dalam sikap dan tindakan kita, khususnya dalam sepekan kemarin. Dan karena itu mari kita dengan hati yang remuk dan dalam ketulusan mengaku dosa kita, terlebih dahulu secara pribadi kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk anugerah-Mu, anugerah yang besar, anugerah yang ajaib, yang memungkinkan kami tetap dirangkul
diraih oleh Tuhan, bahkan terus-menerus dibasuh, diubahkan dalam perjalanan kehidupan kami, dibaharui, disucikan dari segala dosa dan kecemaran kami. Di dalam kesempatan ibadah minggu pagi ini kami datang kepadamu dengan penuh kesadaran bahwa kami datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus sebagai orang-orang, sebagai anak-anak-Mu yang telah menodai kekudusan-Mu dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sebagai pribadi, keluarga, dan persekutuan dalam kehidupan kami di sepanjang sepekan kemarin khususnya. Dan karena itu Tuhan, ketika kami datang dan beribadah kepadamu, kami mengaku dosa-dosa kami itu di hadapan hadirat-Mu. Kiranya Engkau berkenan menyucikan, menguduskan kami agar kami layak untuk menikmati hadir-Mu, lawatan-Mu, urapan-Mu bagi kami dalam kesempatan ibadah minggu hari ini, khususnya ketika Engkau hadir di tengah kami, menyapa kami melalui firman tertulis yang akan kami renungkan bersama. Dan juga kami layak untuk menerima, menikmati, dan mengelola berkat-berkat-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Inilah kami umat-Mu yang mengaku dosa di hadapan hadirat-Mu. Dengarkan kami Bapa, sebab kami naikkan doa kami kepadamu hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan penebus dan juru selamat kami yang setia. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan, setelah melalui doa dan lagu kita mengaku dosa kita, maka kini dengarkanlah berita anugerah, berita pengampunan dosa dari Allah menurut surat Titus 3 ayat yang kelima. Titus 3 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikianlah firman Allah sebagai berita anugerah, berita pengampunan dosa bagi kita sekalian. Dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi saudara-saudara sekalian, bagi kita sekalian, telah berlaku dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar, sejak Yesus di hatiku. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri, bahwa ada petunjuk hidup baru bagi setiap orang, bagi saya dan saudara yang telah menerima anugerah pengampunan dosa dari Allah. Dan petunjuk hidup baru bagi kita saat ini terambil di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius yang kedua, pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat
Yang keenam, saudara-saudara mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya bagi kita sekalian. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Demikian jauh pembacaan firman Allah sebagai petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Roh Kudus kiranya menolong, menyanggupkan, memungkinkan kita untuk mewujudkannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, tiba saatnya bagi kita untuk kita mendoakan kekasih kita, para ibu yang sedang mengandung dan anak-anak atau cucu-cucu jemaat yang masih kecil, yang masih batita, yang masih balita di dalam persekutuan di tengah keluarga masing-masing. Dan karena itu kepada kekasih-kekasih kita, para ibu dan adik-adik anak-anak, dipersilahkan untuk berdiri di tengah persekutuan dalam keluarga masing-masing untuk kita doakan. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami berdoa dan menopang menatang kekasih-kekasih kami, para ibu yang sedang mengandung buah hati dalam rahim mereka, juga anak-anak cucu-cucu jemaat-Mu yang masih kecil, yang masih balita, yang masih batita, yang saat ini berdiri di tengah persekutuan di dalam rumah, di dalam keluarga mereka masing-masing. Allah yang akan menolong, menyertai dan memberkati, dan karena itu kami berdoa menopang mereka ke dalam tangan kuat kuasa kasih-Mu. Berkati ibu-ibu yang sedang mengandung dalam masa kehamilan mereka, sampai pada waktu yang tepat mereka boleh dapat melahirkan dengan sehat dan selamat. Mereka secara pribadi bersama dengan keluarga, dan kami sekalian bersyukur, bersuka cita atasnya. Juga anak-anak jemaat-Mu, cucu jemaat-Mu yang masih kecil, yang masih batita balita dalam kehidupan mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka secara fisik, psikis, spiritual. Tuhan kawal, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, agar kelak seiring dengan pertumbuhan fisik dan psikis mereka juga mengalami pertumbuhan dan kedewasaan rohani yang memungkinkan mereka dapat mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Tuhan, karena mereka memahami, mencerna dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan mereka, dalam segala keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk orang tua mereka, kakek nenek mereka, Tuhan juga memberkati. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih-Mu, juga untuk jemaat-Mu, setiap keluarga, pasangan suami istri Kristen di jemaat kami khususnya, yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan setiap keluarga, setiap rumah tangga yang masih mengharapkan lagi, menginginkan lagi kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga berkenan mendengar, menjawab doa mereka. Juga untuk jemaat-Mu
yang berdoa untuk kerabat keluarga, sanak, famili, sahabat mereka yang merindukan kehadiran anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan juga berkenan mendengarkan doa umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami ya Tuhan, inilah doa kami untuk kekasih-kekasih kami yang berdiri di tengah persekutuan di dalam rumah keluarga mereka masing-masing. Demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami berdoa bersyukur berterima kasih pada Bapa di sorga. Amin. Kepada ibu-ibu yang sedang mengandung dan adik-adik dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita berdoa. Terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehormatan, peluang berada dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu, lawatan-Mu, dan kami ingin menikmatinya lebih dalam lagi melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu pada kesempatan ibadah minggu hari ini. Roh Kudus menolong kami sekalian agar kami semua, tua muda kecil besar, dengan berbagai latar pemahaman dan pengalaman penghayatan iman, dengan latar level pemahaman yang berbeda, kami dapat memahami firman-Mu dan mengerti dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kami sehari-hari. Bersabdalah, kami umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di dalam keluarga masing-masing, di tengah persekutuan di rumah masing-masing, bahan bacaan Alkitab bagi kita dalam ibadah minggu hari ini terambil di dalam Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara-saudara mengikuti sembari menyimak, saya membacakannya bagi kita sekalian. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagialah setiap orang, saya dan atau saudara-saudara sekalian yang mendengarkan firman Allah, merenungkan, menghayati, dan melakukannya dalam kehidupan keimanan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan untuk firman-Nya. Haleluya. Shalom,
Selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, jemaat gereja POK Lenteng Agung, para opa oma, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak, adik-adik yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan atau dimanapun yang sedang beribadah bersama, juga jemaat simpatisan atau jemaat gereja lain atau POK lain, atau para warganet Kristiani, para YouTubers Kristen yang juga turut mengakses channel atau link YouTube ibadah minggu hari ini Gereja POK Lenteng Agung, lalu kita beribadah bersama. Apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian? Kiranya kita semua tetap ada dalam anugerah penyertaan pemeliharaan Allah yang sempurna dalam perjalanan kehidupan kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah minggu saat ini dengan tema yang diberikan oleh PGI melalui buku Almanak Kristen Indonesia untuk bacaan ini. Bacaan kita hari ini adalah upah keberanian maju bersama Tuhan. Upah keberanian maju bersama Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudara, sebelum masuk dalam renungan firman Tuhan, kita bersyukur bahwa kita terus dipelihara oleh Tuhan dan rasa semangat kita, optimisme kita, doa-doa kita ternyata mulai dijawab oleh Tuhan. Gaung berbagai berita tentang pandemi COVID-19, grafiknya mulai menurun dan juga per hari atau beberapa hari kemarin Wisma Atlet juga sudah mulai ditutup, dan tapi itu sekaligus juga mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh lengah, kita boleh bersyukur untuk itu, tapi kita harus tetap menjaga diri kita masing-masing dan keluarga kita, memperhatikan berbagai aturan protokol kesehatan di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah persekutuan kita, juga di tengah lingkungan tempat di mana kita berada. Bapak Ibu, Saudara-saudara jemaat Tuhan, upah keberanian maju bersama Tuhan. Slide berikut akan menolong mengantar kita untuk memahami tema kita.县城鹿角，县城跟那鹿角，他录一个，老给他录一个。县城鹿角，大令，79周岁，79岁。县城鹿角。Saudara-saudara jemaat Tuhan, apa yang menarik dari slide yang berdurasi
2,12 menit tadi. Hidup tidak selalu tentang hal yang bersifat gerejawi, yang berbau bernuansa, beraroma rohani, tapi hidup itu dia bahkan lebih sering berbicara tentang praksis kehidupan keseharian kita yang lebih banyak, bahkan boleh dikatakan sebagai sama sekali tidak ada nuansa rohaninya ketika kita bergelut dalam kehidupan. Orang-orang yang sedang berolahraga, dari slide tadi, berolahraga di suatu pagi, dan dengan semangat mereka beberapa laki-laki yang sedang berolahraga. Dan kalau memperhatikan dari slide tadi, seorang nenek yang memang tidak dijelaskan siapa dia dan berapa umurnya. Dari tampilan fisiknya, umurnya kira-kira di atas 70 tahun. Bapak Ibu Saudara-saudara, perhatikan ketika dia harus melakukan sebuah olahraga, boleh dikatakan seperti itu, untuk pergi dari ujung yang satu ke ujung yang lain, yang setelah sekali pergi dan balik, Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang berolahraga pada waktu itu yang juga ternyata yang begitu mengandalkan kekuatan fisik mereka itu kemudian mulai menyingkir. Yang awalnya itu agak sinis, agak seolah-olah apakah nenek ini bisa atau tidak. Lalu kemudian nenek itu turun, dan untuk naik, untuk memegang pipa-pipa itu, dia juga harus menggunakan alat bantu yang ternyata adalah barang bawaannya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang ingin kita renungkan, yang menjadi pesan moral dari slide tadi dan dalam kaitan dengan tema kita? Seringkali dalam hidup ini ada orang-orang di sekitar kehidupan kita yang kita pandang sebagai tidak bisa apa-apa. Kita memandang sinis mereka, bahkan kita tidak memperhitungkan mereka dalam percaturan kehidupan, percaturan aktivitas kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Ternyata mereka mampu untuk melakukan segala sesuatu yang ketika diberi kesempatan ternyata wow, Bapak Ibu Saudara-saudara. Deborah, nama Deborah, nama yang sudah sering kita dengar. Di gereja kita juga ada nama Deborah, yang saya tahu cuma satu, Oma Deborah Pasauran, yang barangkali juga sedang beribadah di rumah. Tidak dijelaskan dari mana dia datang, dengan latar keluarga seperti apa. Alkitab hanya memberikan deskripsi tentang siapa dia, bahwa suaminya bernama Lapidot, dan dia seorang nabiah yang kemudian juga sekaligus menjadi hakim yang diangkat oleh Tuhan untuk umat Israel pada waktu itu. Dinamika kehidupan umat Israel pada waktu itu adalah naik dan turun sesuai dengan kadar ketaatan mereka kepada Tuhan. Ketika mereka hidup melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka Tuhan mengangkat mereka. Tapi kemudian pada saat mereka melupakan Tuhan, lalu kemudian menyembah kepada Allah-Allah asing, maka Allah kemudian membangkitkan musuh-musuh di sekitar kehidupan mereka untuk menindas kehidupan mereka. Dan dalam perikop kita ini Allah membangkitkan Yabin, Raja Kanaan, untuk menindas umat Israel pada waktu itu, karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Di ayat yang pertama, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah dinamika kehidupan mereka.
mereka jatuh, kemudian mereka berseru kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, berseru kepada Tuhan, sebab dengan logika kalkulasi secara manusia, Sisera, panglima tentara Raja Kanaan itu, panglimanya Yabin itu, Alkitab mencatat memiliki 900 kereta besi. 900 kereta besi pada zaman yang boleh kita sebut sebagai zaman batu itu adalah merupakan sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dengan peta kekuatan seperti itu, lalu kemudian dia bisa menindas umat Israel, bahkan tidak tanggung-tanggung 20 tahun lamanya. Bahkan bukan hanya menindas, tapi menindas dengan keras. Hal ini kemudian menimbulkan efek ketakutan. Nyali orang Israel itu kemudian menjadi ciut, terutama dalam cerita berjalan selanjutnya oleh Barak, seorang pria yang seharusnya berada pada garda terdepan untuk kemudian melawan musuh-musuh Israel pada waktu itu. Nyalinya menjadi ciut. Maka di dalam ayat yang kelima tentang Deborah, ia biasa duduk di bawah pohon korma. Korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Setelah itu dikatakan ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades, daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan, dan selanjutnya ya. Jadi Deborah menyuruh memanggil Barak untuk kemudian Deborah menyampaikan kepadanya bahwa ternyata Tuhan telah menjanjikan kemenangan atas Raja Kanaan, atas Yabin, atas Sisera, Bapak Ibu Saudara-saudara, kepada Barak pada waktu itu. Dan di ayat yang ke-6, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian, majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Naftali, dan selanjutnya, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabim itu, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Ini janji Tuhan, tapi janji itu kemudian dilupakan oleh Barak. Sehingga di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mencoba untuk melihatnya lebih jauh. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sistem kehidupan sosial masyarakat Mesopotamia kuno, tempat di mana Abraham hadir dan kemudian bertumbuh, itu adalah masyarakat yang memandang perempuan sebagai sesuatu yang tidak bernilai, Bapak Ibu Saudara-saudara, dan itu merupakan sesuatu yang bias gender, dan itu terbawa dalam kehidupan umat Israel. Deborah menjadi pengecualian di antara di antara hakim-hakim yang Tuhan bangkitkan untuk membela dan menyelamatkan umat Israel. Deborah kemudian dipakai oleh Tuhan. Dia menjadi seorang perempuan yang bangkit, lalu kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan umat Israel pada waktu itu. Dan di ayat yang ke-9 kata Deborah, baik, aku turut, hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah, perhatikan, bangun, berdiri, dan pergi. Bangun, berdiri, dan pergi. Bapak Ibu Saudara-saudara, bangun, berdiri, dan pergi. Apapun situasi kehidupan yang kita hadapi dalam hidup ini, ketika kita ingin memainkan peran seperti Deborah, dipakai oleh Tuhan meskipun kita bukan siapa-siapa, dengan latar belakang keluarga yang seperti apa, ketika Tuhan ingin memakai kita menjadi pengecualian seperti Deborah di tengah-tengah zaman yang makin sulit ini, maka bangun, berdiri, dan pergi. Hanya dengan seperti itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, di ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14 dikatakan,
Lalu berkatalah Deborah kepada Barak, bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan. This is the day of God. Hari ini adalah harinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, itu kata Deborah. Jadi, kembali kepada tema kita, upah, keberanian maju bersama dengan Tuhan. Kalau kita ingin mendapatkan upah itu, maka kita harus belajar daripada Deborah. Seorang perempuan, seorang yang dipandang sebagai lemah. Bahkan di dalam perjanjian lama secara khusus, dipandang perempuan itu dipandang sebagai tidak ada nilainya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi dalam situasi seperti itu, Allah selalu membangkitkan perempuan-perempuan hebat sepanjang sejarah perjanjian lama. Ada Rut dan Rahab, dua perempuan yang bukan Israel, Tuhan pakai untuk kemudian menjadi garis keturunan juru selamat. Tuhan punya cara, Tuhan punya kedaulatan atas setiap orang, pun orang-orang yang dipandang rendah, hina oleh dunia, oleh manusia dengan sistem nilai, dengan pola takar yang kadang-kadang sangat tidak manusiawi, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, pada saat situasi seperti itu, Tuhan dapat memakai orang-orang yang lemah untuk mempermalukan orang-orang hebat. Perhatikan slide tadi, laki-laki, bapak-bapak atau orang-orang yang berolahraga itu kemudian akhirnya mundur. Karena seorang perempuan renta yang bahkan jalannya juga sudah bungkuk, itu dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan dalam konteks ini, dalam konteks Alkitab, Deborah juga melakukannya. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-22 dan ayat yang atau 23 dan 24, demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin raja Kanaan di depan orang Israel, dan kekuasaan orang Israel kian keras menekan Yabin raja Kanaan sampai mereka melenyapkan Yabin raja Kanaan. Inilah upah yang Tuhan berikan kepada Deborah atas keberaniannya untuk berada pada garis terdepan, mengangkat senjata dan memimpin peperangan melawan Sisera dengan 900 kereta besinya, dan sudah 20 tahun punya pengalaman penindasan yang luar biasa, ternyata bisa dikalahkan hanya dengan apa? Bangun, berdiri, dan maju. Andalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Betapapun kadang-kadang mungkin kita dipandang lemah oleh orang-orang di sekitar kehidupan kita. Mungkin kita bukanlah yang terbanyak, mungkin bukan kitalah yang terbaik. Tapi kita dapat melakukan juga yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan membela kita, dan Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan selalu mengaruniakan yang terbaik dalam perjalanan kehidupan kita. Kita tarik lebih dekat dalam perjalanan kehidupan kita. Di hari-hari belakangan ini, ketika kita harus berhadapan dengan berbagai situasi sulit yang adalah kita maknai sebagai Sisera-Sisera, sebagai musuh-musuh kita, Yabin-Yabin masa kini, baik dalam kehidupan kita sebagai pribadi, dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan gereja, dan dalam kehidupan berbangsa, juga bersama dengan hampir separuh warga dunia, dengan pergumulan-pergumulan yang hampir sama. Kita bisa menang atas semuanya itu asal tetap percaya kepada Tuhan. Jangan melupakan janji penyertaan Tuhan seperti Barak, tetapi ingatlah selalu seperti Deborah, Nabiya itu, hakim perempuan itu, yang kemudian dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pengingat. Dan bukan hanya menjadi pengingat, tapi berada pada garis terdepan untuk memimpin perang. Dan Tuhan akhirnya kemudian membela, dan Tuhan tidak mempermalukan dia, dan Tuhan mengaruniakan kemenangan kepadanya, kepada orang Israel pada waktu itu. Kiranya firman Tuhan ini menyemangati kita untuk tetap dan terus memfokuskan diri kita kepada Tuhan, maju bersama dengan Tuhan, dan kita akhirnya akan meraih apa yang menjadi upah kita di dalam dan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hari ini kami belajar dari Deborah, bahwa mungkin dalam hidup ini kadang kami tidak selalu diperhitungkan, kami dipandang, dianggap sebagai yang lemah, yang tidak dapat berbuat banyak di tengah kehidupan, di tengah keluarga kami, bahkan
itu di tengah gereja, di tengah masyarakat. Tapi ketika kami bangkit, berdiri dan maju bersama dengan Tuhan, ketika kami mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, ketika kami mengingat janji penyertaan, pemeliharaan, keberpihakan-Mu dalam kehidupan kami, maka kami percaya Tuhan juga akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Tuhan tidak akan mempermalukan kami, Tuhan akan mengawal langkah hidup kami hingga kami akhirnya bisa dapat keluar sebagai pemenang atas persoalan-persoalan berat, maha berat yang ada di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah gereja, dan di tengah bangsa kami. Inilah kami ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau akan selalu menolong, menyertai, dan memberkati kami, dan mengaruniakan kemenangan demi kemenangan yang gilang gemilang bagi kami sekalian. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu ya Bapa. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama dengan segala orang percaya pada segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman kita di hadapan Allah berdasarkan pengakuan iman rasuli. Baiklah masing-masing kita dan secara bersama-sama kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan sambil mengingat firman Tuhan dari Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 287 ayat yang pertama. Jemaat diundang berdiri dan mari kita serahkan persembahan syukur kita dalam doa untuk mohon berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon kepadamu dengan penuh kerendahan hati, berkatilah persembahan kami ini dan sucikanlah, agar boleh menjadi sarana bagi penyebaran Injil-Mu di muka bumi ini, supaya nama-Mu dipermuliakan. Sebab siapakah kami ini sehingga beroleh kuasa untuk memberikan dengan sukarela, kesemuanya adalah milik-Mu, dan kami telah mempersembahkannya dari dalam tangan-Mu sendiri. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita di hadapan Allah. Di sini ada beberapa pokok doa yang disampaikan untuk menjadi pokok doa kita. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dengan berbagai pokok doa yang terbaru, terkini dapat disampaikan kepada Tuhan ketika kita berdoa. Kita akan mengakhiri dengan doa Bapa kami plus doksologi. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kehadiran Tuhan, sapaan Tuhan
bagi kami dalam kesempatan ibadah minggu hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk tetap dan terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, Jemaat Gereja Pok Lenteng Agung, sektor 1, 2, 3, dan 4, para opa, oma, dan Bapak Ibu semua jemaat-Mu di setiap keluarga, rumah tangga mereka masing-masing, terutama yang sedang beribadah kepada Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati jemaat-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam studi. Kiranya semua dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Untuk jemaat-Mu yang sakit dan dalam masa pemulihan, Bapak Gatot Raharjo, Bapak Lunge, Bapak Agus Lambi, Ibu Simanulang, Ibu Herianto, Ibu Kristina Irawati yang pada hari Senin yang akan datang akan melewati proses pencabutan selang. Kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai hamba-Mu ini dalam proses yang dilewati. Juga kami berdoa dan menyerahkan Ibu Vera Tania, Mama Gwen, yang saat ini juga sakit dan dalam masa pemulihan. Kami serahkan kekasih-kekasih kami ini yang sakit ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jumpai, Tuhan ulurkan tangan pengasihan-Mu atas mereka, jamah, sembuhkan, pulihkan mereka. Berikan kekuatan iman kepada mereka dalam saat menjalani proses pemulihan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan. Berkati mereka bersama dengan keluarga mereka. Kami juga berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu dengan berbagai-bagai pergumulan hidup dalam persoalan ekonomi, persoalan-persoalan yang lain dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan hadir, Tuhan memberikan jalan keluar atas kehidupan mereka ya Tuhan. Dan kami juga berdoa dan menyerahkan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran pada hari Minggu ini dan atau sepekan ke depan. Untuk Bapak Bartolomeus Roring, Saudara Andreas Kristianto, Saudara Novel Ipan Donald Tuhumuri, Bapak Suhatno, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami ini dalam momentum ulang tahun mereka di tahun ini. Apapun yang menjadi permintaan mereka, permohonan mereka di hadapan Tuhan, Tuhan kiranya berkenan mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan orang-orang dekat di sekitar kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati. Kami juga berdoa dan menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, studi anak-anak cucu jemaat yang masih harus dilakukan dari jarak jauh dari rumah. Biarlah Tuhan juga berkati, baik di tingkat SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Tuhan berkati yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan, yang merindukan teman hidup, Tuhan berikan teman hidup yang sepadan. Kami juga berdoa dan menyerahkan kehidupan bersama kami dalam persekutuan bersama di Gereja Pok Lenteng Agung ini. Tuhan berkati berbagai kepanitiaan yang ada, panitia retreat, kami juga serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan tim Natal, tim acara Natal yang juga sedang mempersiapkan berbagai kegiatan untuk acara ibadah malam Natal kami, dan juga kegiatan-kegiatan yang terkait kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Dana yang dibutuhkan kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Jemaat yang terus-menerus mendukung juga kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami bersama-sama. Biarlah Tuhan tetap menolong, menyertai dan memberkati. Juga untuk jemaat simpatisan yang juga sering beribadah bersama dengan kami, baik tatap muka pada masa-masa normal kemarin, juga yang mungkin sedang beribadah bersama dengan kami. Tuhan juga berkati warganet Kristiani, umat Kristen yang juga sedang beribadah bersama dengan kami. Juga kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, Indonesia, DKI Jakarta, PGW DKI Jakarta, POKS DKI. Secara khusus kami berdoa dan menyerahkan keluarga dari hamba-Mu almarhumah Pendeta Naili Bruto yang telah Tuhan panggil pulang. Kami serahkan keluarga ke dalam tangan kasih-Mu, suami dan anak yang ditinggalkan, juga jemaat Gereja Pok Nasaret. Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati, hibur, kuatkan mereka sekalian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai ini, pemerintah bangsa kami dari tingkat pusat sampai di berbagai pelosok negeri.
Biarlah Tuhan juga sertai dan berkati pemerintah bangsa kami dan seluruh elemen bangsa ini, warga bangsa di berbagai pelosok negeri, di tengah berbagai perbedaan yang ada. Kiranya kami terus menerus hidup rukun, hidup damai dalam kesejukan keteduhan, hidup bersama di tengah rumah besar Indonesia yang kami cintai ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk wabah virus corona COVID-19. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong, menyertai dan memberkati kami bersama dengan seluruh anak bangsa yang lain, juga pemerintah bangsa kami dalam menanggulangi virus ini. Dan untuk vaksin yang telah ditemukan dan sementara ini disebarkan, kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan turut campur tangan di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami ya Tuhan, inilah sebagian dari rangkaian syafaat kami. Dengarkan kami, sebab kami menaikkan doa kami kepadamu pada kesempatan ibadah minggu saat ini, tidak demi nama lain, hanya demi Kristus Yesus Tuhan penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kita telah tiba di penghujung rangkaian ibadah minggu hari ini. Ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah sesungguhnya baru akan dimulai setelah kita menyelesaikan ibadah pada saat pagi siang hari ini, lalu kembali memasuki aktivitas kehidupan kita di tengah keluarga, di dalam rumah kita masing-masing pun juga untuk sepekan ke depan. Dan karena itu pulanglah dalam hidupmu, lakukan firman Allah yang telah saudara dengar. Jangan pernah lupa bahwa ada upah bagi setiap mereka yang berani maju bersama dengan Tuhan seperti Deborah. Jemaat Tuhan diundang berdiri. Marilah bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 249 bait yang pertama, serikat persaudaraan, berdirilah teguh, dan seterusnya. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, kini buka dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 haleluya,
Saudara-saudara jemaat Tuhan masih tetap berdiri, mari kita mengambil waktu hening, kita bersaat teduh mengucap syukur atas ibadah minggu yang telah kita ikuti bersama. Saat teduh dimulai. Amin. Saat teduh selesai. Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat menjalani kehidupan khususnya sepekan ke depan. Kiranya Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kita sekalian. Kita naikkan pujian bait yang kedua, Kidung Jemaat 249, serikatmu tetap teguh di atas alasan. Serikatmu